Sekarang gue akan ngasih tahu ke kalian cara untuk menghadapi orang yang selingkuh kayak gimana. Yang pertama, lu nggak boleh nuduh-nuduh sembarangan ke dia. Lu nggak boleh curigaan terus ke dia. Lu nggak boleh nuduh-nuduh sembarangan ke dia sebelum benar-benar ada bukti. Tapi yang harus lu lakukan adalah lu catat, lu ingat-ingat dan lu catat perubahan-perubahan yang terjadi di dia. Lu tandain perubahan-perubahan dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dia. Misalnya dia pulang nggak ada kabar, dia pergi nggak ada kabar. Lu catat itu semua. Karena kalau nggak lu catat, karena gue nggak mau lu jadi orang yang nuduh-nuduh tanpa bukti gitu. Karena gue yakin orang yang selingkuh itu pasti akan ketahuan. Lu mau selingkuh sepinter apapun pasti akan ketahuan. Percaya sama gue. Dan buat lu, cewek-cewek, jangan nuduh-nuduh dia selingkuh tanpa ada bukti. Jangan curigaan. Kasarnya gini, lu kalau mau nyari masalah pasti ketemu masalahnya. Tapi jangan nuduh-nuduh kayak gitu. Caranya smooth. Lu coba tandain kejanggalan-kejanggalan yang ada di dia, perubahan-perubahan drastis yang ada di dia. Abis itu, kalau lu emang beneran ngegapin dia selingkuh, ya udah lu ngomongin. Kalau lu ngerasa emang dia selingkuh, ya udah lu ngomongin. Lu ngomongin berdua, jangan cuman sekedar lu marah, abis itu dia minta maaf, udahan. Lu harus ngomong berdua secara serius. Ini mau dibawa kemana? Karena ini udah hubungan yang bener. Ini udah hubungan yang arahnya tuh buat serius ke masa depan. Dan lu nyelingkuhin gua gitu. Semua keputusan balik lagi ke lu. Apakah lu mau memaafkannya dia dan memberikan kesempatan kedua, atau lu mau udahan kalau udah diselingkuhin. Tapi gue selalu bilang, ketika ini pilihannya ya. Kalau lu mau udahan, ya udah jelas, clear. Biarkan dia sama selingkuhannya. Lu memulai hidup baru, udah selesai. Karena dia gak pantas ada di hidup lu, karena dia udah mengkhianati lu. Itu pilihan yang pertama. Kalau pilihan yang kedua adalah, banyak case kayak gini. Cewek-cewek tuh ngerasa kayak, tapi sayang om, aku tahu dia bakal berubah. Gak tahu kenapa cewek-cewek tuh selalu ngerasa kayak gitu ya. Padahal udah selingkuhin berkali-kali gitu. Selalu masih mau ngasih kesempatan kedua. Tapi kali ini gue akan ngasih tahu, kalaupun lu mau ngasih kesempatan kedua ke orang yang udah selingkuh sama lu, please tegas. Jangan cuman sekedar dia minta maaf, bilangnya selalu maafin terus selesai, jalan lagi. Karena gue kasih tahu ya, cowok kalau udah selingkuh, lu maafin dia dan dia ngerasa kayak, ya udah sih gue selingkuh, ketahuan gue tinggal minta maaf. Dia nggak bakal berubah. Kalau lu nggak tegas, dia nggak bakal berubah dan akan mengulang lagi selingkuh lagi. Jadi apa yang harus lu lakukan? Tegas. Lu kalau emang mau ngasih kesempatan kedua buat dia, bilang ke dia, aku kasih kamu kesempatan. Tapi karena kamu udah ngerusak dan ngancurin kepercayaan yang aku kasih, ada batasan-batasan baru yang harus kamu terima. Misalnya, dia harus ngabarin setiap saat misalnya, atau dia harus ngaktifin live location, atau misalnya dia harus selalu video call setiap saat misalnya ya. Lu harus bisa ngeset batasan-batasan itu. Dia ngerasa dikekang, bodo amat. Ini konsekuensinya karena lu udah menghancurkan kepercayaan yang gue kasih. Lu sekarang harus susah karena lu udah ngancurin kepercayaan yang gue kasih. Enak aja lu tinggal minta maaf, gue maafin, selesai. Lu ngulang lagi. Kalau lu gak mau selingkuh, kalau lu gak mau kejadian lu ngerasa dikekang, ya lu jangan selingkuh, anjir. Jadi biarkan dia ngerasa kayak, anjir, gue gak mau selingkuh lagi lah, gue bener kok ini.
Jadi lo harus bisa ngasih batasan-batasan itu. Biar dia ngerasa kayak dia nggak mau lagi selingkuh lagi. Kalau lo selalu maafin, terus mengiyakan dia iya-iya doang, dia akan mengulang. Terus banyak banget pertanyaan tentang selingkuh.